lebih homey gitu Bu ya. Mungkin karena ini didirikan atas dasar cinta dan keinginan yang luar biasa dari pendiri kita, mencintai seni budaya yang ada, sehingganya menjadikan tempat ini auranya berbeda Pak kita. Dan mudah-mudahan kehadiran kami di sini dari Kementerian Kebudayaan, Pak Menteri Pak Fadlizon mention khusus di awal bahwa tolong museum itu diperhatikan. Tanpa terasa LBI ini sudah berjalan 20 tahun. 20 tahun waktu dimulainya itu sangat luar biasa semangatnya. Hari itu saya masih ingat dan saya tidak akan pernah lupa. Di situ berkumpul ada Pak Fuad Hasan, ada Ibu Herawati Dia, ada Ibu Edi Setiawati, Profesor Edi Setiawati, kemudian ada Pak Resian Anwar, yang saya ingat di meja itu ya, di rumah Ibu Herawati Dia di Pakrang, Bapak Resian Anwar, Pak Dirus dan Malu, kemudian Putri Herati. Itu awal namanya kebetulan Herawati Dia, karena kita belum mengenal apa. Tapi sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah 20 tahun semangat yang ditularkan atau ditinggalkan kepada kami para pendiri yang muda-muda yang sampai sekarang masih ada, itu tidak pernah lekang dari hati kami. Saya perkenalkan yang tidak lekang bahwa kita pengen LBI menjadi sesuatu dan terus itu antara lain Debra, walaupun sudah terkenal. Kemudian saya sama Nurdin mewakili para pendiri yang ada tokoh-tokoh masyarakat, ada Ibu Tia Arusyanas, ada kemudian Pak Nurul Supardi, kemudian ada Bapak yang utama, Ibu Marta Tilaar, ada Bapak Iwan Tirta, ada 22, saya agak sedikit lupa. Citra juga selaku waktu rektor 1 IKJ, dan juga tadi ada beberapa teman-teman dari IKJ. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Banyak akademisi yang peduli dengan kualitas demokrasi telah mengaitkan pemerintahan yang baik dengan masyarakat sipil yang kuat. Memang, masyarakat sipil telah dianugerahi kualitas yang nyaris heroik akhir-akhir ini, meskipun awalnya digambarkan sebagai korban tak berdaya dari negara otoriter yang represif. Masyarakat sipil akhirnya menjadi selebriti yang mulia dalam transisi demokrasi gelombang ketiga. Kini, masyarakat sipil telah menjadi bagi banyak orang kunci bagi pendalaman dan konsolidasi demokrasi. Seperti yang dikatakan Francisco Weford tentang negara asalnya, Brasil, kita perlu membangun masyarakat sipil karena kita menginginkan kebebasan. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long.
Masyarakat sipil adalah istilah singkat untuk kumpulan kelompok perantara dan organisasi sukarela yang menempati ruang antara keluarga dan negara. Perayaan masyarakat sipil berakar kuat dalam teori politik barat, tetapi intensitas minat kita terhadap masyarakat sipil saat ini berasal dari dua sumber. Yang pertama adalah kekecewaan umum terhadap negara sebagai agen perubahan sosial dan material, sebagaimana ditunjukkan dengan tepat oleh Jean Coyne dan Andrew Arato. Para ahli teori dari seluruh dunia telah beralih ke masyarakat sipil dalam pencarian politik pasca negara. Dengan negara yang terdiskreditkan, masuk akal jika kita memandang lawannya dengan minat baru. Fly me to the moon and let me play among the stars. Visi positif masyarakat sipil memiliki banyak elemen. Charles Taylor menggambarkan masyarakat sipil sebagai ruang yang menyediakan rasa dan kebiasaan memerintah diri sendiri. Edward Shields melihatnya sebagai tempat warga negara mempelajari tata krama sipil yang membuat oposisi tidak terlalu dendam. Philip Smither berpendapat bahwa masyarakat sipil menyediakan cadangan perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang dan tirani. Dan banyak cendekiawan lain mengaitkan masyarakat sipil yang kuat dengan pemerintahan yang adil dan efektif. Masyarakat sipil dianggap memberikan nasihat yang jelas kepada elit negara tentang kebutuhan yang asli, alih-alih yang dibuat-buat. Masyarakat sipil dianggap memberikan informasi yang lebih teragregasi, andal, dan dapat ditindaklanjuti kepada otoritas, dan dengan demikian memainkan peran sentral dalam menyelesaikan masalah tata kelola yang sukses. Masyarakat sipil yang kuat mendukung kemajuan menuju kesetaraan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Robert Putnam bahkan berpendapat bahwa masyarakat sipil yang kuat mengharapkan pemerintahan yang lebih baik dan kemudian mendapatkannya karena upaya mereka sendiri. Meskipun visi masyarakat sipil yang positif, bahkan patut dipuji, tampaknya diterima secara luas, ada alasan untuk berhati-hati tentang interaksi antara negara dan masyarakat sipil di masa depan. Pujian yang tinggi seharusnya tidak membuat kita berekspektasi tinggi, karena belum lama ini, para akademisi menempatkan masyarakat sipil dalam peran yang sangat berbeda. Alih-alih menjadi penyelamat demokrasi, pada tahun 1960-an dan 1970-an, ia justru ditempatkan sebagai pengganggu. Istilah masyarakat sipil sendiri belum populer saat itu. Para akademisi justru menulis tentang kelompok kepentingan, asosiasi kelas, dan gerakan rakyat. Namun, pesan dalam literatur lama ini jelas, masyarakat sipil yang terlalu aktif dapat merusak peluang kita untuk pemerintahan yang baik. Visi Almond dan Verba tentang budaya sipil, budaya yang paling sesuai. Televisi kini memungkinkan kita menyaksikan drama. Penjelasan kedua atas minat baru kita datang dari revolusi demokratisasi yang sedang berlangsung. Menyaksikan ribuan demonstran tak bersenjata berhadapan dengan tank dan tentara dalam perjuangan demokrasi di seluruh dunia, kita melihat masyarakat sipil saat ini sebagaimana belum pernah kita lihat sebelumnya. Sepenuhnya manusiawi dan heroik tanpa ambiguitas, visi positif masyarakat sipil yang begitu menonjol dalam karya ilmiah kita mencerminkan visi literal yang diproyeksikan oleh media kita. She will certainly do. I know she is coming, and I know she will look. Esai ini membahas interaksi antara masyarakat sipil, liberalisasi ekonomi, dan serangkaian kebebasan yang terkandung dalam istilah demokrasi liberal. Setelah menetapkan definisi kerja istilah masyarakat sipil, The system is shot. mengapa dan bagaimana masyarakat sipil memainkan peran yang begitu positif dalam pemikiran kita saat ini tentang demokrasi.
Masyarakat sipil ditempatkan dalam peran yang jauh lebih ambigu di masa lalu kita, dan bahwa warisan dari visi yang lebih negatif ini tetap sangat relevan dengan politik reformasi ekonomi neoliberal. Saya kemudian akan menyimpulkan dengan membahas bagaimana para liberalis ekonomi dapat mendamaikan kedua visi ini dan memaksimalkan kemungkinan bahwa masyarakat sipil akan memainkan peran positif dalam pembangunan pemerintahan yang baik di masa depan. This is the hook. And I know she will look. And this is the hook. I can't make the hills. The system is shot. I'm living on pills, for which I thank God. I sailed like a swan. I sank like a rock. But time is long gone, past my laughing stock. I can't make the hills. The system is shot. I'm living on pills, for which I thank God.